Si gadis inilah anak angkat ahli judi. Sejak kecil sudah rendam tangan dalam susu sapi. Setelah rendam mengambil rambut. Setelah mengguling rambut pada jari tangan. Hanya dalam sekejap mata sudah mengikat rambut pada botol dadu. Setelah menggoyang dadu secara ahli permainan juga dimulai. Si gadis ini bisa menggunakan jari untuk kendali dadu di dalam. Tindakan sangat mudah. Setelah mengganti menjadi dadu inginkan, segera keluarkan rambut tidak ditemukan. Tapi dalam mata ahli judi, mencuri kartu baru keterampilan yang paling tinggi. Si gadis terus membasah rambut yang lain. Setelah itu memasukinya lewat ember perak. Kartu sebenarnya sudah dikendali rambutnya. Hanya dalam 1 detik kartu sudah di tangan. Untuk berlatih keterampilan begitu, sejak berumur 9 tahun dia sudah mulai rendam tangan dalam susu api. Setiap kali hanya rendam 30 detik, karena begitu baru bisa membuat rasa sensitif untuk tangan. Lagi pula seorang lain anak buah ahli judi juga sebagai pakar. Keempat orang menggunakan bahasa mulut untuk bergaul. Jadi di tangan kartu mereka tidak ketemu tantangan. Salah satunya ada Chow Tien adalah orang paling dihormati. Umur muda tapi adalah bintang dalam dunia judi. Dia juga tunangan Tantan. Tapi di kasino mereka selamanya lawan. Menjadi tuan kasino itulah ideal yang hebat. Tepat waktu sempat datang. Hanya perlu menang ujian ahli judi akan menjadi direktur kasino Asia Tenggara. Ahli segera mengirim 3 anak buah mengikuti. Ketiga orang lancar lewati putaran pertama. Lawan terakhir hanya Todo dari Indonesia. Tantan adalah orang pertama didiskualifikasi. Sekarang hanya 3 orang. Chow Tien adalah orang bermampu menang tertinggi. Dia adalah orang pandai mendapat psiko. Tapi lawan juga bukan yang biasa, sementara dia tidak menyadari apapun. Akhirnya Todo didiskualifikasi. Sekarang hanya ada Chow Tien dan kakaknya Chow Ngao. Tapi sebelum dimulai Master menyuruh Chow Tien mengalah. Ternyata dia sudah bertaruh untuk Chow Ngao. Lagi pula sebagai bandar terbesar. Jika Chow Tien menang dia akan kalah 100 juta. Bagaimanapun setiap tahun ada ujian ahli judi. Kalah kali ini kita menang kali lain. Tapi Chow Tien tidak ingin. Hal ini kebetulan mencegah jalan kaya gurunya. Si guru tahu tidak bisa menahan lagi anak buah ini. Guru keluarkan lipstik dari tas. Sampai Chow Tien tahu sudah terlalu terlambat. Momen terjatuh dalam kepalanya hanya ada kenangan indah. Dan ahli judi lesu pergi keluar toilet. Akhirnya pengawas memutuskan membiarkan Tantan membuka judi. Chow Tien ada pasangan 9, 10K tapi Chow Ngao ada 10 JKK as. Sekarang dia adalah ahli judi baru. Dan Chow Tien sedang koma dan diantar ke rumah sakit. Meskipun tetap hidup. Tapi dia baru hilang nama ahli judi. Maupun hilang tunangan. Sangat patah hati dia hilang rasanya. Sekarang hanya bisa merasa rasa coklat. Sekarang dia menjadi miskin. Tapi untungnya gadis masih cintanya Timai selalu merawatnya. Dan membantunya membayar ongkos rumah sakit. Setelah itu mengantarnya ke rumah. Setiap hari membantunya mandi. Akhirnya Chow Tien sudah berpikir lancar. Tepat waktu ujian Raja Judi siap dibuka. Dia harus mendapat lagi nama ahli judinya. Tetapi keberadaan Chow Tien bagi Chow Ngao adalah satu bom yang terlambat meledak. Jadi Chow Tien memutuskan pura-pura gila untuk menipu mereka. Di belakang dengan diam menghubungi perusahaan di Macau. Dengan bantuan mereka Chow Tien sukses mengikut ujian. Hal ini membuat si guru sekali lagi ingin membunuhnya. Tengah malam dia menyuruh orang membunuh Chow Tien. Timai dilempar dari atas ke bawah dilukai sangat parah. Mungkin tidak pernah terbangun lagi. Chow Tien menyikat rambut gaya yang Timai suka. Setelah itu memegang tangan dan memeluknya. Dia tidak kejam hati biarkan Timai terus disakiti. Jadi memutuskan menghentikan mesin nafas. Karena Timai pernah bilang lebih baik mati saja tidak ingin hidup sebagai mati ini. Akhirnya dia mencium di dahinya untuk selamat tinggal. Sejak ini Chow Tien akan tidak pernah terpengaruhi oleh siapa lagi. Beberapa hari berikutnya Chow Tien dengan hati dingin ikut ujian. Guru sudah mengundang seorang ahli untuk melihat kartunya. Mata orang ini sangat hebat. Dalam satu momen bisa melihat tembus kartu Chow Tien. Setelah itu mengisyaratkan. Selanjutnya guru akan mengisyaratkan Chow Ngao secara rahasia. Kali ini Chow Tien yakin mati. Tidak, sebenarnya dia sudah bisa tebak. Hanya perlu tidak buka kartu. Para kartu dia melihat juga tidak berguna apa. Bahkan sudah melihat sampai pusing. Waktu perlahan berlalu, peserta di meja juga perlahan didiskualifikasi. Chow Tien juga lebih 20 kali tidak masuk uang. Sampai sini di meja hanya ada 3 orang. Chow Tien baru menarik 10 sudah dilihat si pria tua. Si guru merasa kemenangan dalam tangannya. Segera memakai handuk mengisyaratkan Chow Ngao. Tapi Chow Tien tidak ada uang lagi. Dia meminta henti tarik uang. Tapi perusahaan Macau juga tidak ada uang lagi. Mendadak waktu itu Tantan berdiri. Dia mengeluarkan 30 juta NTD memberi Chow Tien. Dia sudah menahan cukup kejahatan guru dan Chow Ngao. Chow Ngao marah bertaruh dengan kedua tangannya. Lawan lain terlalu takut jadi berlari. Chow Tien sangat percaya diri. Karena Chow Ngao tidak bisa mendapat 5 hati. Kartu 10 hati sedang dalam tangannya. Tapi ketika membuka kartu Chow Tien baru tahu. Kartu 10 hati sudah dicopet orang lain. Orang itulah Tantan. Dia sudah mengganti kartu. Senjata rahasia terakhir guru sudah berguna. Chow Ngao sangat percaya diri membuka kartunya. Tapi dia menemukan inilah kartu 3 keriting. Bukan 10 hati. Semuanya sudah terjebak dalam perangkap Chow Tien.
Ternyata dia sudah menyediakan. Dia sudah tahu orang dua hati sebagai Tantan akan tidak membantunya. Dia juga tahu orang lain melihat kartunya. Jadi dia sudah menyiapkan beberapa sudut kartu. Daun 10 hati hanya palsu saja. Kartunya sebenarnya adalah 3 keriting. Dengan aturan kartu Cao Tian lebih besar jadi menang. Dan Cao Ngao kalah jadi harus memotong tangan. Dia meminta guru menyelamat. Tapi sekarang dia sudah menjadi tak berguna jadi ditinggalkan gurunya. Dan Cao Ngao menjadi gila. Dia segera melemparkan pisau ke tempat guru. Guru kembali berniat melawan dengan lipstik. Tapi tidak terduga lipstiknya sudah diganti oleh Cao Tian. Akhirnya dia dibunuh oleh Cao Ngao. Dan Cao Ngao juga ditangkap polisi. Akhirnya Cao Tian mendapat lagi nama ahli judi. Sejak itu sedikit orang melihatnya lagi. Ada orang berkata dia menerima 2 anak buah. Seorang bernama Dao Tu, seorang bernama Tintu. Juga ada berkata, dia dan Ti Emai pernah muncul di Nepal. Tapi meskipun adalah nyata atau hoaks, semuanya hanya gosip.